Ini parkiran ya. Nunggu kita siapkan video edukasi dulu. Oke, jumpa lagi bersama kita di channel Rumah Suara Torang. Ini dalam perjalanan, tapi kita sempatkan waktu untuk seperti biasa melakukan edukasi pemilu. Sobat orang semua di mana saja berada, tahapan pencalonan legislatif sementara berproses, dan sesuai dengan peraturan KPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, dan seterusnya. Proses pendaftaran telah dilakukan sejak tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni. 12 Mei sampai dengan 23 perbaikan 3 Juni. Telah dilakukan pendaftaran dan KPU RI sedang memverifikasi seluruh berkas calon. Memverifikasi seluruh berkas calon anggota legislatif. DPR Provinsi, Kabupaten, Kota, semuanya diverifikasi oleh KPU Republik Indonesia. Lalu kemudian KPU mengembalikan berkas dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 8 untuk kepada partai politik untuk melakukan perbaikan terhadap berkas caleg untuk segera dilakukan perbaikan. Sesuai peraturan KPU nomor 10 2023 itu memberikan ketegasan penilaian terhadap 2 poin, yaitu bagi berkas yang lengkap disebut dengan MS, memenuhi syarat, dan bagi berkas yang tidak memenuhi syarat atau ada yang kurang, maka diminta untuk diperbaiki, itu namanya BMS, belum memenuhi syarat. Alhamdulillah saya memenuhi syarat. Lalu perbaikan berkas itu kemudian tanggal 23 Juni sampai dengan 9 Juli perbaikan itu diserahkan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. Jadi KPU Provinsi, caleg Provinsi dikembalikan di KPU Provinsi, caleg Kabupaten Kota dikembalikan di Kabupaten Kota, dan caleg DPR RI dikembalikan oleh KPU Pusat. Nah, semua dikumpulkan lalu dilakukan verifikasi oleh KPU kembali. Apa kewenangan dan apa yang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masa perbaikan itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Selain karena untuk melengkapi administrasi caleg yang mungkin kurang, maka bisa dilakukan perbaikan di pertama, perubahan daerah pemilihan. Jadi caleg yang awalnya di A, dia bisa dipindahkan ke tempat B, begitu. Yang kedua, perbaikan oleh nomor urut caleg, itu bisa digeser dari A, B, C, dan nomor 1, 2, 3 dipindahkan. Yang ketiga adalah pergantian caleg. Jadi ada di antara waktu itu diganti. Diganti itu kenapa? Karena mungkin meninggal dunia, mungkin pindah tugas, sudah tidak ada lagi di wilayah itu, atau mungkin mengenai kena sanksi partai, atau bahkan mungkin caleg yang bersangkutan kena sanksi pidana. Sehingga dilakukanlah perbaikan proses pencalonan. Nah, itu harus dikembalikan tanggal 9 Juli. Lalu KPU sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atas perbaikan berkas calon yang dibawa oleh masing-masing pimpinan partai politik ke KPUD setempat. KPUD setempat itu apa? Partai di tingkat kabupaten mengembalikan ke KPU kabupaten, partai di tingkat provinsi mengembalikan ke KPU provinsi, dan partai di tingkat pusat mengembalikan ke DPR RI. Dan ini semua dikumpulkan, dikembalikan lagi ke KPU untuk dilakukan verifikasi administrasi bakal calon. Jadi batas waktunya sampai kapan? Nah, KPU memverifikasi perbaikan bakal calon itu, berkas calon, dari segi tanggal setelah 10 sampai dengan
Agustus, September, lalu kemudian Oktober, masuk ke November dilakukan penetapan bakal calon. Nah, pada saat pemberkasan ini bisa ada tanggapan masyarakat terhadap calon-calon tertentu yang dianggap mungkin tersangkut pidana korupsi, tersangkut hal-hal lain yang bisa diajukan, baik melalui partai politik maupun melalui Komisi Pemilihan Umum. Itu sekilas dari kami, Rumah Suara Torang, Edukasi Pemilih, berkas bakal calon legislatif. Terima kasih.